Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam damai dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Imamat pasal 16. Tetapi kita memfokuskan pada ayat 15, 16, dan 17. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali setiap tahun orang Israel harus, dalam tanda kutip, menyakiti jiwa mereka. Mereka harus merendahkan diri dengan berpuasa dan berhenti bekerja dalam rangka memperingati hari pendamaian. Hari-hari suci Israel yang paling khusyuk ini diadakan pada hari ke-10 bulan ke-7, yaitu bulan Tishri. Kalau pada kita itu bulan September atau Oktober. Mungkin saudara pernah mendengar Yom Kippur. Itu adalah hari penebusan atau hari pendamaian. Bapak Ibu, hari pendamaian mengingatkan orang-orang bahwa pengorbanan rutin yang dilakukan di kemah suci tidak cukup untuk membersihkan mereka dari dosa. Kemah itu sendiri, para imam, dan orang-orang semuanya membutuhkan pemurnian lebih lanjut untuk berdiri di hadapan Tuhan yang suci. Bapak Ibu, kata Ibrani untuk menebus itu berarti menutupi. Korban perjanjian lama tidak bisa benar-benar menghapus dosa, hanya menutupi mereka. Pada hari pendamaian ini, orang-orang mengakui dosa-dosa mereka sebagai satu bangsa, dan imam besar pergi ke ruang Maha Kudus untuk membuat penebusan bagi mereka. Korban dibuat dan darah ditumpahkan, sehingga dosa orang-orang bisa ditutup. Tindakan ini, Bapak Ibu, sampai pada pengorbanan Kristus di kayu salib untuk memberi orang kesempatan supaya dosa mereka dihapus selama-lamanya. Bapak Ibu, hari pendamaian pastilah sangat menenangkan. Acara tahunan tersebut mengingatkan setiap orang Israel akan keseriusan dosa dan kasih karunia Tuhan dalam menghadapinya. Berabad-abad kemudian, Nabi Yesaya menggunakan simbolisme upacara saat Nabi Yesaya menggambarkan pengorbanan Mesias. Seperti dalam Yesaya pasal 53, dikatakan, Dia terluka karena pelanggaran kita. Dia terluka karena kesalahan kita. Tuhan telah meletakkan ke atas Dia kesalahan kita semua. Perjanjian baru juga, Bapak Ibu, menghubungkan nubuatan ini dengan Yesus Kristus. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 38 sampai 41 dikatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga
Aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Demikian juga Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 sampai 33 dikatakan, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus Kristus dikatakan di sana adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebagai hasil dari karya penebusan Kristus, Bapak Ibu, orang Kristen memiliki penebusan dari hukuman dosa. Orang Kristen juga menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Mereka memasuki hadirat Tuhan dengan pembenaran penuh, seolah-olah mereka tidak pernah berdosa. Mereka menikmati damai sejahtera dengan Tuhan, dan mereka memulai proses pengudusan menjadi kudus seperti Tuhan. Kalau orang Israel kuno menyisihkan 1 hari setiap tahun untuk menebus dosa-dosa mereka, di samping korban dan persembahan harian, mingguan, dan bulanan, sekarang setiap hari sepanjang tahun, orang Kristen, yaitu kita Bapak Ibu, dapat memuji Tuhan atas pekerjaan penebusan yang diselesaikan Yesus sekali dan untuk selamanya. Harun harus menghabiskan waktu berjam-jam mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita, Bapak Ibu, bisa mendekati Tuhan kapan saja. Benar-benar suatu kehormatan. Kita ditawari akses yang lebih mudah kepada Tuhan daripada bahkan para imam besar di zaman Perjanjian Lama. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu kudus, Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh membiarkan hak istimewa ini menyebabkan kita mendekatinya dengan sembarangan. Jalan menuju Tuhan telah dibuka untuk kita oleh Kristus, tetapi akses mudah kepada Tuhan tidak menghilangkan kebutuhan kita untuk mempersiapkan hati kita saat kita mendekat kepadanya dalam doa. Pada hari Jumat, 2 hari lagi Bapak Ibu, kita menghayati Tuhan kita yang rela mati untuk menggantikan kita. Ia mengorbankan dirinya bagi kita yang berdosa, supaya kita beroleh penebusan dan pendamaian untuk selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan pikiran, hati, dan seluruh kehendak kita di dalam kekudusan dan kemurnian hati. Amin.